Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen Munakhiro El Hajar MPD. Perkenalkan, saya Muktafi Ahmad Fahmi. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas presentasi tahlil. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang adanya tahlil. Dalil tentang tahlil sebagai berikut. Berdasarkan beberapa dalil, diantaranya adalah dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa an Sayyidina Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yasin qalbu kidullaha wad dararan la yaqra'uha rajulun yural akhirati illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum ruwahu Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nisa'i, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah, At-Tabrani, Al-Baihaqi, wa Banu Hibban. Artinya dari sahabat Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Yasin adalah pokok dari Al-Quran. Tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah kecuali diampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa pengertian dari tahlil? Yang kedua, apa isi dari tahlil? Yang ketiga, apa sejarah dari tahlil? Selanjutnya, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari tahlil. Berikut pengertian dari tahlil. Tahlil memiliki dua pengertian, yaitu kalimat dan tradisi. Kalimat yang pertama, kalimat tahlil. Kalimat tahlil adalah kalimat la ilaha illallah yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat. Kalimat tahlil diucapkan sebagai bentuk zikir untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tradisi tahlilan. Tradisi tahlilan adalah upacara selamatan yang dilakukan untuk mengenang dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7, kemudian pada hari ke-40, ke-100 dan seterusnya. Secara bahasa, tahlilan berakar dari kata halala yuhalilu tahlilan. Artinya adalah membaca la ilaha illallah. Istilah ini kemudian merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa tertentu yang diambil dari ayat Al-Quran dengan harapan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Biasanya tahlilan dilakukan selama 7 hari dari meninggalnya seseorang, kemudian hari ke-40 dan hari ke-100, pada hari ke-1000-nya. Begitu juga tahlilan sering dilakukan secara rutin pada malam Jumat dan malam-malam tertentu lainnya. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayit menurut pendapat mayoritas ulama boleh dan pahalanya bisa sampai pada mayit tersebut. Adapun beberapa ulama juga berpendapat seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an
wa in khotamul Qur'ana indahu kana hasanan. Artinya bahwa disunahkan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mayit, dan jika sampai khatam Al-Quran maka akan lebih baik. Selanjutnya berikut merupakan isi bacaan tahlil. Isi tahlil adalah kumpulan doa yang disusun oleh para ulama yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah bacaan tahlil. Yang pertama diawali hadrah atau pembukaan dan surat Al-Fatihah. Yang kedua bacaan Al-Mu'awwidzotan. Yang ketiga surat Yasin ayat 1 sampai 83. Yang keempat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Lalu surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian ayat kursi. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Kemudian surat Hud ayat 73. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian membaca salawat. Kemudian membaca hasbullah dan hauqalah. Kemudian membaca istighfar, tahlil dan tasbih. Kemudian diakhiri dengan doa tahlil. Selanjutnya saya akan membahas sejarah dari tahlil. Sejarah tahlil diawali dengan munculnya kembali ideologi dan paham Salafi Wahabi dengan berbagai bentuk organisasinya yang telah menyebar ke tengah masyarakat lintas bangsa dan negara dalam kurung ideologi transnasional. Sekarang ini yang cenderung memusyrikan dan membid'ahkan amalia yang sudah ada, maka mau tidak mau semua hal yang berkaitan dengan amalia agama harus diketahui lengkap dengan dalil-dalilnya. Kondisi tersebut telah menimbul keprihatinan di kalangan ulama dan pengurus NU di berbagai wilayah dan cabang. Salah satunya PCNU Kendal. Kiai Haji Muhammad Daniel Royan, penulis buku ini yang juga ketua Tanfidiyah PCNU Kendal periode 2012 sampai 2017 menuangkan kegelisahannya dengan menulis buku sejarah tahlil. Tradisi tahlilan yang merupakan salah satu sasaran tembak bagi kaum Salafi Wahabi perlu mendapatkan pembelaan agar kaum Nahdliyin tidak menjadi ragu atas amaliyah yang dilakukan secara turun-temurun dan masih berkembang di masyarakat hingga saat ini. Buku sejarah tahlil yang dicetak dalam ukuran saku tersebut memaparkan bagaimana tradisi bacaan tahlil sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini tidak terdapat secara khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tetapi tradisi itu mulai ada sejak zaman ulama mutakhirin sekitar abad 11 Hijriah yang mereka lakukan berdasarkan istinbat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu mereka menyusun rangkaian bacaan tahlil, mengamalkannya secara rutin dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Dalam buku tersebut juga diulas siapa sebenarnya yang pertama kali menyusun rangkaian bacaan tahlil dan mentradisikannya. Menurut penulis buku ini, hal tersebut
pernah dibahas dalam forum Batsul Masail oleh para kiai ahli thariqah. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang pertama menyusun tahlil adalah Sayyid Ja'far al-Barjanji. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menyusun tahlil pertama kali adalah Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad. Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat tentang siapa penyusun pertama tahlil adalah Imam Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa Imam al-Haddad yang wafat pada tahun 1132 Hijriah dahulu daripada Sayyid Ja'far al-Barjanji yang wafat pada tahun 1177 Hijriah. Pendapat tersebut diperkuat oleh tulisan Sayyid Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam Syarah Rotib al-Haddad, bahwa kebiasaan Imam Abdullah al-Haddad sesudah membaca Rotib adalah membaca tahlil. Para hadirin yang hadir dalam majelis Imam al-Haddad ikut membaca tahlil secara bersama-sama. Tidak ada yang saling mendahului sampai dengan 500 kali. Di samping mengulas sejarah tahlil, buku setebal 72 halaman itu juga membahas argumentasi tahlil dan pahala bacaannya yang diyakini bisa sampai kepada mayit. Pada bab-bab berikutnya, penulis juga mengupas tentang talqin dan ziarah kubur, lengkap dengan pengertian tata cara dan argumentasi pelaksanaannya. Buku ini wajib dibaca oleh warga Nahdiyin di Kendal karena memang diterbitkan dalam rangka penggalian dana NU di Kendal dan menggantikan model penggalian dana dengan lewat stiker. Sungguh pun demikian, buku ini juga perlu dibaca oleh warga NU di mana saja berada. Mungkin itu saja mengenai sejarah tahlil. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahlilan merupakan bentuk penghormatan terakhir. Tahlilan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir pada almarhum. Tahlilan merupakan bentuk permohonan ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahlilan dilakukan sebagai bentuk permohonan ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum. Tahlilan dapat memperkuat iman keluarga yang ditinggalkan. Tahlilan dapat memperdalam rasa cinta keimanan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahlilan dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama. Tahlilan dapat menjadi pemersatu dan menjadi jalan damai dengan anggota masyarakat lain yang berbeda keyakinan. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ibu dosen dan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.